Dalam keheningan renungan, ayat-ayat surah Al-Baqarah dari ayat 49 hingga 57 terurai seperti perjalanan panjang manusia, tentang kelalaian dan rahmat ilahi. Sebuah kisah yang menggema lintas abad, mengingatkan setiap hati untuk bersyukur setelah diselamatkan. Allah berfirman, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikutnya yang menimpakan siksaan yang sangat kejam, menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu, terdapat ujian besar dari Tuhan kalian. Kisah ini dimulai dengan penindasan. Kezaliman Fir'aun telah merambah ke setiap rumah Bani Israel. Riwayat kuno menyebut bahwa Fir'aun bermimpi melihat api keluar dari arah Baitul Maqdis yang membakar rumah-rumah Mesir, tetapi tidak menyentuh rumah orang Israel. Para penyihirnya berkata bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan mengakhiri kekuasaannya. Maka ia memerintahkan pembunuhan. Setiap bayi laki-laki dibantai. Jeritan ibu-ibu menggema di jalan-jalan Mesir, sementara prajurit Fir'aun berbangga dengan kekejamannya. Namun Allah mengingatkan, kami menyelamatkan kalian. Keselamatan itu sendiri adalah ujian, bala. Bukan dalam bentuk penderitaan, tapi dalam bentuk rasa syukur. Ibnu Katsir menjelaskan, bahkan keselamatan itu adalah ujian. Apakah manusia akan mengingat atau melupakan tangan yang menyelamatkannya? Kemudian Allah mengingatkan mukjizat lain. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kalian menyaksikannya. Di tepi laut, terjepit antara ombak yang bergemuruh dan pasukan Fir'aun yang mendekat, Musa memukulkan tongkatnya ke air. Menurut At-Tabari, laut itu terbelah menjadi 2 dinding besar, menciptakan 12 jalur bagi tiap suku Bani Israel. Mereka menyeberang dengan selamat, sedangkan Fir'aun dan pasukannya menyusul. Hingga saat ia berdiri di tengah laut, Allah menutup kembali air itu. Mereka melihat sendiri bagaimana sang tiran yang mengaku sebagai Tuhan ditelan oleh samudra. Rasulullah SAW bersabda, pada hari Ashura, Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Karena itu beliau berpuasa pada hari itu. Bukan untuk berduka, tetapi untuk mengenang rasa syukur. Namun tak lama setelah melihat laut terbelah, hati mereka pun terbelah dalam kesetiaan. Allah berfirman, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kalian mengambil anak sapi sebagai sembahan, sedang kalian orang-orang yang zalim. Musa naik ke gunung selama 40 malam, 30 di bulan Zulqa'dah dan 10 di Zulhijjah, berpuasa dan berdoa untuk menerima Taurat. Namun di saat ia pergi, mereka goyah. As-Samiri, seorang ahli tipu daya, melelehkan emas mereka menjadi patung anak sapi. Ketika melihat kuda Jibril lewat, ia mengambil debu dari jejak kakinya, menyentuhkannya ke mulut patung itu, hingga mengeluarkan suara. Ini Tuhan kalian dan Tuhan Musa, katanya. Harun berusaha mencegah, namun hati mereka sudah tertutup oleh ketidaksabaran. Mereka lupa laut yang menyelamatkan mereka, lalu bersujud kepada berhala yang tak mampu bergerak. Namun rahmat Allah kembali turun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami memaafkan kalian setelah itu, agar kalian bersyukur. Ampunan datang bahkan sebelum mereka layak mendapatkannya. Ibnu Katsir berkata, ampunan Allah bukanlah penghapusan dosa tanpa makna, melainkan undangan. Bersyukurlah, karena kalian masih diberi kesempatan. Syukur menjadi syarat untuk tetap hidup. Untuk meneguhkan perjanjian itu, Allah mengingatkan, Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab dan Al-Furqan, agar kalian mendapat petunjuk.
Taurat bukan sekedar kumpulan hukum, melainkan furqan, cahaya yang membedakan kebenaran dan kebatilan. 10 loh batu turun dari langit sebagai bukti nyata perjanjian itu. Wahyu datang sebagai petunjuk sekaligus kesaksian, tanpa tabir antara perintah dan kebenaran. Namun bersama petunjuk datang pula perintah untuk bertaubat. Wa idh qala Musa liqaumihi, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, fataraba 'alaikum, innahu huwat tawwabur rahim. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian yang berdosa. Itulah yang lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan pencipta kalian. Maka Allah menerima taubat kalian. Sungguh, Dia Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Taubat mereka bukan sekedar ucapan. Tafsir Ibnu Katsir menyebut, 70.000 orang penyembah berhala dikumpulkan di bawah awan gelap. Masing-masing membawa pisau tanpa mengenali siapa yang di hadapannya. Atas perintah, mereka saling menebas. Yang terbunuh menjadi syahid, yang hidup diampuni. Mengerikan, namun memurnikan. Dalam kekacauan itu, hati mereka terbangun dari kelalaian dan merasakan manisnya rahmat. Kata bari'ikum, yaitu pencipta kalian, mengingatkan mereka kepada Dia yang membentuk mereka dengan sempurna. Bagaimana mungkin mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri? Namun bahkan setelah taubat, keraguan masih tersisa. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Maka halilintar menyambar kalian sedang kalian menyaksikannya. 70 orang mewakili kaum mereka naik bersama Musa ke Sinai. Ketika mereka mendengar suara ilahi berbicara kepada Musa, mereka menuntut melihat Allah secara langsung. Api menyala dari langit, sa'iqah, halilintar yang mematikan mereka seketika. Musa pun tersungkur, berdoa, ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, Engkau telah binasakan mereka dan aku sebelumnya. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena kebodohan sebagian dari kami? Al-A'raf 155. Lalu datang tanda rahmat berikutnya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, agar kalian bersyukur. Setelah sehari semalam, Allah mengembalikan ruh mereka. Kebangkitan setelah mati. Semacam miniatur dari hari kebangkitan, bukti nyata bahwa kekuasaannya melampaui kematian. Kebangkitan itu bukan hanya rahmat, tetapi juga peringatan. Hidup kembali berarti hidup dalam syukur. Perjalanan mereka berlanjut di padang tandus. Matahari membakar tanpa belas kasihan. Dahaga mengeringkan tenggorokan. Namun bahkan di sana, naungan Allah tetap menyertai mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma dhallamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami naungi kalian dengan awan dan menurunkan kepada kalian mana dan salwa, seraya berfirman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dari langit turun awan yang meneduhkan dan rezeki yang lembut, mana, embun sari, seperti madu, dan salwa, burung kecil yang mudah ditangkap. Tafsir menggambarkan mereka hidup dalam damai, dikelilingi kemudahan ilahi, namun rasa bosan mengalahkan syukur. Mereka mulai merindukan rasa bumi setelah mencicipi makanan surga. Lidah mereka lupa pada nikmat, hati mereka lupa pada pemberi nikmat, maka keberkahan pun diangkat. Dan ketika kisah Bani Israel perlahan mencapai akhirnya, setelah laut terbelah, berhala tumbang, dan awan rahmat menaungi mereka, satu ayat bergema melintas zaman. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Inilah kalimat yang merangkum seluruh kisah, kesombongan, ujian, dan keselamatan mereka menjadi satu kebenaran abadi. Tak ada dosa yang dapat mencederai Allah, tak ada kekufuran yang melemahkan singgasananya. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, pemberontakan manusia tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Sang Pencipta, karena Dia Maha Sempurna, Maha Kekal, dan Maha Kaya. Setiap ketaatan tidak menambah kerajaannya, dan setiap maksiat tidak menguranginya. Ketika hati berpaling, bukan Allah yang kehilangan, melainkan jiwa manusia sendiri yang menutup pintu keselamatan. Al-Qurtubi menulis, menjadi zalim terhadap diri sendiri berarti mengkhianati jiwamu sendiri, Menolak cahaya yang diciptakan untukmu, menjauh dari kasih sayang Dia yang membentukmu. Bukan Allah yang menahan rahmat-Nya. Hati yang sombong dan tak bersyukurlah yang menolak menerimanya. Maka di sepanjang ayat-ayat ini, kebenaran itu begitu nyata. Bani Israel dikelilingi mukjizat, laut terbelah untuk mereka, langit menaungi mereka, makanan turun dari langit. Yang diminta hanyalah makan dengan rasa syukur, mengingat siapa yang memberi rezeki. Namun mereka mengeluh, menuntut, meragukan, dan melupakan. Yang hilang bukan kebesaran Allah, karena kerajaannya tak terguncang, melainkan ketenangan mereka sendiri, keberkahan mereka sendiri. Inilah peringatan lembut yang mengalir dari ayat 49 hingga 57. Keselamatan tak berarti apa-apa tanpa rasa syukur. Kebebasan tak berarti tanpa kerendahan hati. Dan setiap penolakan terhadap rahmat ilahi bukanlah luka bagi Tuhan, tetapi luka bagi hati sendiri. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini menundukkan setiap hati yang beriman, mengingatkan bahwa kehilangan terbesar bukanlah ketika Allah mencabut nikmat, tetapi ketika kita tak lagi mengenalinya. Melupakan syukur setelah diselamatkan sama dengan kembali terbelenggu setelah dibebaskan. Maka perjalanan Bani Israel bukanlah kisah kegagalan mereka, melainkan cermin bagi kesadaran kita, bahwa setiap jiwa berdiri di antara keselamatan dan kufur nikmat, antara ingatan dan kelalaian. Dan pilihan itu selalu dimulai dari hati.